Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semago, kembali lagi di Poles Podcast Lensa Semago. Bersama saya Lydia Indriani Dan saya Rima Agneta Octavia sebagai host pada siang hari ini. Nah, pada episode kali ini kita mengundang tamu yang spesial nih, di mana ketua dan juga wakil dari suatu organisasi yang cukup terkenal di SMA Negeri 1 Gondang. Apalagi kalau bukan MPK. Halo. Oke, jadi pada podcast kali ini kita mengundang ketua dan juga wakil MPK nih. Mungkin boleh perkenalan dulu untuk Kak Ketua dan juga Kak Wakil. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Catur Jazuli dari kelas 11-2 yang sekarang menjabat sebagai Ketua MPK pada masa bakti 2025-2026. Perkenalkan, saya Epika Sitiwardini dari kelas 10-5 yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua MPK masa bakti 2025-2026. Oke, kita sudah sedikit berkenalan dengan Kak Catur dan juga Kak Happy. Aku mau sedikit tanya-tanya nih sebelum kita tanya yang berat-berat, aku mau tanya ringan-ringan dulu dong. Gimana sih rasanya jadi ketua dan juga wakil MPK yang baru? Masih agak grogi atau sudah mulai terbiasa nih? Untuk saya sendiri pastinya agak grogi ya. Tapi sudah mulai membiasakan diri karena sebelumnya sudah pernah menjadi anggota MPK. Menurut saya sendiri kan ini baru pertama kali, jadi grogi banget nih. Grogi banget gitu. Tapi aman lah. Oke. Terus waktu diumumkan terpilih menjadi ketua dan juga wakil ketua, reaksi pertama kali bagi kalian tuh gimana? Pastinya kaget karena nggak percaya bakal bisa jadi ketua MPK untuk kali ini. Karena sebelumnya nggak pernah ikut organisasi apapun. Dan baru di SMA Negeri 1 Gondang ini ikut organisasi MPK. Karena saya sama kayak Kak Catur nih, sebelumnya belum pernah ikut organisasi apapun semenjak SMP gitu. Jadi waktu keterima MPK pun kaget gitu, apalagi wakilnya gitu. Oke, kita sudah berkenalan singkat dengan Kak Catur dan juga Kak Happy nih teman-teman. Gimana kalau misalkan kita tanya-tanya mengenai MPK? Karena aku berpikir banget nih, nggak mungkin dong seluruh Semago ini tahu MPK itu apa. Jadi mungkin bisa dijelasin ke Kak Catur sama Kak Happy, MPK itu sebenarnya apa sih? Baik, untuk MPK ini sebenarnya memiliki panjangan yaitu Majelis Perwakilan Kelas. Jadi MPK ini memiliki tugas untuk mengawasi, mengevaluasi, dan menampung aspirasi seluruh siswa atau warga sekolah yang nantinya akan disampaikan ke OSIS dan menjadi program atau suatu kegiatan. Ya, selain menyampaikan aspirasi siswa, juga MPK itu bertugas untuk mengawasi OSIS. Jadi kegiatan atau program-program yang kita lakukan itu pasti kita selalu ya barengan lah sama OSIS gitu. Oke, tanya-tanya tentang OSIS nih, apa sih bedanya MPK sama OSIS? Tentunya ada banyak perbedaan ya. Untuk MPK ini intinya sebagai pembuat program dan nanti yang menjalankan OSIS. Tapi OSIS juga nanti akan dibantu MPK untuk menjalankan program tersebut. Jadi tidak berdiri sendirilah antara kedua organisasi tersebut. Ya, betul sekali. Jadi intinya kalau MPK tuh pembuat programnya gitu loh. Jadi dari siswa gitu disampaikan ke MPK, nanti MPK akan menyampaikan ke OSIS gitu agar programnya berjalan seperti itu. Oke, terus apa aja sih visi-visi? Untuk visi misi kami yaitu menjadikan MPK sebagai organisasi yang profesional, modern, dan transparan yang mampu menjadi jembatan komunikasi antara siswa, OSIS, dan pihak sekolah, serta mengawasi jalannya organisasi secara adil, bertanggung jawab, yang mampu atau yang akan menjadikan lingkungan sekolah menjadi harmonis dan berprestasi. Terus juga mendorong untuk terciptanya program-program sekolah seperti itu agar siswa-siswa itu mau lah menyampaikan idenya. Terus juga mendorong partisipasi siswa agar mau ikut kegiatan-kegiatan apa saja sih yang ada.
Oke, tadi kan disebutin perbedaan antara OSIS dan MPK. Terus inti dari tugas OSIS tuh tugas MPK itu mengawasi kinerja OSIS. Mekanisme cara mengawasi kinerja OSIS tuh gimana sih menurut MPK? Jadi pada setiap ada kegiatan atau program yang terjalan, MPK akan selalu mengawasi bagaimana jalannya kegiatan tersebut. Yang nantinya pada setiap selesai kegiatan atau biasanya setiap bulan sekali itu akan diadakan evaluasi atau rapat. Jadi akan membahas bagaimana jalannya kegiatan tersebut, sudah benar atau ada yang salah, nanti kita akan perbaiki lagi untuk kegiatan berikutnya. Tidak hanya mengevaluasi lah, kita juga sebagai anggota MPK itu membantu OSIS kalau ada program atau event tertentu gitu. Contoh event tertentunya apa aja sih Kak? Biasanya untuk kemarin itu Disnatalis mungkin juga dibantu. Terus untuk kegiatan lainnya seperti kemarin kan ada Pilketos. Pilketos itu kan juga MPK yang melaksanakan. Oke. Nah, mungkin ada kegiatan lain-lainnya yang belum bisa dibicarakan. Masih rahasia ya Sobat Semago. Ditunggu aja gebrakan dari MPK SMA Negeri 1 Godang. Terus aku mau tanya-tanya nih tentang kalau misalkan kan tadi juga bicara tentang aspirasi, penyampaian aspirasi. Kalau misalkan ada siswa yang malu untuk menyampaikan aspirasi, itu gimana cara MPK untuk mendorong agar dia mau untuk menyampaikan aspirasinya? Untuk siswa yang malu mungkin bisa lewat teman satu kelasnya, kan setiap kelas ada perwakilan MPK. Jika malu untuk langsung menyampaikan secara langsung, kita akan menyediakan sebuah Google Form yang isinya tersebut untuk siswa atau seluruh warga sekolah untuk menyampaikan aspirasi secara tidak langsung. Ya seperti itu. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Jadi kan kalau lewat forum online gitu contohnya kan tidak perlu bertatap muka gitu. Jadi kan tidak ada perasaan malu atau takut gitu. Ya. Oke, sangat amat keren sekali gak sih? Iya, Kayak, jadi bagus pemikirannya jadi membuat para siswa tuh bisa terbuka kepada MPK. Terus terutama untuk Kak Catur nih, perbedaan antara MPK tahun ini sama tahun kemarin tuh apa sih? Mungkin nggak ada banyak perbedaan, tapi mungkin tahun ini akan ada perbedaan yang cukup lah. Jadi dari tahun kemarin, ya mungkin program yang tahun kemarin belum terlaksana, tahun ini akan bisa terlaksana. Ya mungkin seperti itu. Oke. Fun fact-nya tuh Kak Catur dulu juga wakil Waduh. MPK kelas 10, jadi Malu. seperti Kak Happy ya. Jadi setelah dari wakil sekarang menjadi ketua. Aduh. Terus untuk Kak Happy nih, kan SMP belum tahu tuh MPK tuh gimananya. Terus ketika sekarang masuk MPK tuh suasananya tuh gimana sih menurut Kak Happy? Suasananya tuh kayak kaget ya karena kan sebelumnya belum ada juga. Terus akhirnya apa toh itu MPK gitu, jadi kepo pengen masuk gitu. Kan Jadi belum jadi awalnya itu kepo ya. iya kepo. Kepo ketagihan. Iya, tagihan ya. Yang terakhir, Ada harapan ini, harapan kakak yang paling sederhana tapi penting yang kalian pengen capai selama menjabat, apa itu Kak? Untuk harapan sederhananya yaitu mungkin program tahun ini terlaksana dengan sempurna dan MPK menjadi lebih eksis atau lebih dikenal dan tentunya Semago lebih jaya dari Iya, eksis ya. eksis Harus ya. eksis. Untuk Kak Happy sendiri, Ya semoga seperti yang dikatakan Kak Catur, semoga MPK berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan atau apapun, dan semoga banyaklah program-program yang dibuat gitu. oke. Itu tadi adalah beberapa pertanyaan dari kami mengenai MPK dan juga ketuanya Kak Catur dan juga Kak Happy. Sekarang kalau kita lihat beberapa pertanyaan dari Manfest Sobat Semago yang sudah ditanyakan melalui IG Lensa Semago. Waduh, apa nih? Ada banyak pertanyaan nih, sekitar 7 pertanyaan dari teman-teman yang sudah dipilah-pilih sama tim kami. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya Kak. Ya, Oke, baik. bagaimana proses penyaluran aspirasi siswa melalui MPK? Ya, untuk penyaluran aspirasi yang pertama yaitu kami pastinya mengumpulkan seluruh aspirasi siswa yang nantinya akan kami pilah-pilah yang paling banyak atau yang paling diminati oleh seluruh siswa atau warga sekolah. Yang nantinya aspirasi yang telah dipilah itu kami akan sampaikan kepada pihak OSIS untuk dibicarakan. Nah, kemudian nanti akan ada tindak lanjut dari aspirasi tersebut. Ya seperti itu. Terus juga kalau apa namanya
seumpama pasti bertanya dong kalau aspirasinya ditolak bagaimana gitu Iya, kan. oke, Jadi aspirasi. kan kita akan mengajukan kepada sekolah dulu, pihak sekolah, kenapa kok tidak boleh sih gitu. Kalau memang tidak memungkinkan, ada beberapa alasan tertentu gitu. Jadi kita pastinya akan menggantikan lah. Kalau yang gimana kalau benar-benar tidak boleh gitu, kita akan menggantikan ke program-program yang pastinya lebih seru. Dan semoga siswa-siswi juga lebih suka lah. Mencari alternatif lainnya lah. Berarti kinerja antara OSIS dan MPK tuh saling berkaitan. Saling ya? berkaitan. Tapi kalau misalkan MPK sama OSIS nanti semoga enggak ya, maksudnya ada sedikit Enggak lah. iya enggak, maksudnya ada sedikit perbedaan pendapat terus konflik karena biasanya setiap organisasi pasti ada konfliknya kan. Ya. Kalau misalkan ada konflik yang berkaitan antara OSIS dan MPK, cara MPK menanganinya gimana, Kak? Untuk cara mengenangani setiap konflik yang ada, kita akan mengadakan pertemuan untuk kedua organisasi tersebut untuk membicarakan bagaimana jalan keluar dari masalah tersebut atau solusi untuk mencari agar tidak ada kesalahpahaman antara kedua organisasi tersebut. Jadi nantinya tidak ada konflik yang terus berlanjut. Ya seperti tadi kan kita bermusyawarah lah gitu, menanyai kenapa seumpama ada masalah gitu, kenapa masalah ini bisa terjadi gitu. Jadi kita musyawarah mencari jalan tengahnya gitu loh, yang tidak merugikan kedua belah pihak. Oke, jadi menjadi jembatan satu sama lain ya. Iya. Yang kedua nih, ada apa harapan kalian untuk SMAN 1 Gondang ke depannya? Untuk harapan kami kepada SMA Negeri 1 Gondang tentunya lebih jaya atau lebih dikenal oleh masyarakat luas yang akan mengantarkan seluruh siswa yang di SMA Negeri 1 Gondang yang menjadi siswa yang berprestasi tentunya ya. Oke. Mungkin juga akan jadi penopang generasi emas pada di negara Indonesia. Ya seperti itulah. Semoga SMA Negeri 1 Gondang lebih dikenal banyak orang lah, lebih maju secara pendidikannya juga secara fasilitasnya seperti itu. Iya. Oke, selanjutnya ini. Kok bisa sih Kak Happy dan juga Kak Catur menjadi ketua dan juga wakil MPK tuh gimana mekanismenya? Kalau ditanya kok bisa itu juga nggak tahu ya. Mungkin takdir sudah begitu. Dan untuk mungkin belum banyak yang tahu tentang pemilihan ketua dan wakil ketua di MPK. Jadi untuk sistemnya itu kami akan mengadakan musyawarah untuk memilih kandidat antara ketua dan wakil. Nah nanti itu kandidat akan dikumpulkan di satu forum yang berisi satu organisasi yaitu MPK saja yang akan mengadakan musyawarah yang akan menentukan ketua dan wakil tersebut. Jadi tidak seperti OSIS yang dipilih satu sekolah, MPK hanya dipilih pada satu organisasi tersebut. Jadi kita mungkin beberapa yang senior lah gitu yang mengajukan ini baiknya siapa ya gitu, terus mungkin anggota MPK lain itu juga menyuarakan lah ya bagusnya ini gitu. Jadi bermusyawarah lah, tidak dengan dipilih satu orang saja. Berarti dari awal memang sudah digandengkan antara ketua dan wakilnya siapa? Ya sudah seperti itu, sudah satu pasang sepakat. Next ke pertanyaan selanjutnya, boleh Kak Rima? Iya. Apa sih alasan Kak Catur dan Kak Happy memilih untuk ikut gabung di MPK? Untuk alasan gabung MPK yang pertama kali pas kelas 10 ya. Itu pertamanya penasaran karena sebelumnya belum tahu MPK itu seperti apa, kerjanya bagaimana. Nah, setelah masuk dan tahu bagaimana keseruannya, saya jadi ketagihan dan ikut lagi di kelas 11. Dan untuk saya sendiri kan memang dari SMP kan tidak ada MPK gitu, adanya cuma OSIS saja. Jadi waktu masuk SMA itu kepo apa itu MPK gitu. Terus habis itu baiklah teman-teman juga yang lain ikut MPK, jadi awalnya juga ikut-ikut karena kepo gitu. Ya. Awalnya kepo-kepo, lama-lama ketagihan ya. Oke, kita lanjut ke apa tujuan Kak Catur dan juga Kak Happy selama menjabat menjadi ketua dan juga wakil? Untuk tujuannya yang pasti adalah melaksanakan segala program yang ada di tahun ini itu terlaksana dengan baik lah, dan menjadikan SMA Negeri 1 Gondang lebih jaya pastinya dan lebih eksis. Harus
Oke, mungkin untuk Kak Happy. Ya kan Kak Catur punya lah tujuannya sendiri, saya juga punya, yaitu saya bakal membantu lah Kak Catur ini untuk memajukan SMA ini dan MPK ini Terima kasih. dengan dibantu dengan anggota yang lain. Berarti sepertinya sudah mulai akrab ya. Jadi tidak canggung antara Kak Catur juga Kak Happy untuk menjalankan organisasi kedepannya. Aku mau lanjut ke pertanyaan ini. Ini terkait dengan Kak Catur dulu ya. Kak Catur kan sudah terpilih menjadi ketua MPK, tapi di sisi lain Kak Catur juga ketua Lensa nih. Kira-kira gimana cara Kak Catur untuk mengatur waktunya? Untuk mengatur waktu tentunya saya sendiri ya. Saya akan mendahulukan kepentingan yang akan dilaksanakan lebih dahulu. Contohnya seperti jika Lensa ada kegiatan yang mungkin bisa saya tinggal terlebih dahulu atau bisa digantikan dengan rekan saya yang lain, saya akan mementingkan kepentingan MPK terlebih dahulu. Dan sebaliknya juga seperti itu. Jika kepentingan MPK mungkin bisa dihandle oleh anggota yang lain, saya akan mementingkan ke ekstra, ke Lensa yang mungkin lebih berat lah tanggung jawabnya, seperti itu. Kalau untuk Kak Happy, gimana cara Kak Happy untuk mengatur waktu? Apa kan dulu SMP ke masa SMA terus sekarang ikut organisasi itu pasti kan sangat berbeda ya. Iya, cara mengatur waktunya gimana dan juga cara beradaptasi nih karena baru kelas 10 ya kan? Untuk mengatur waktunya kan biasanya MPK tuh setiap kumpul tuh selama ini jarang waktu pelajaran ya, jadi gampang lah untuk itu. Jadi setiap pulang sekolah gitu tidak terlalu lelah lah gitu, jadi bisa lah masih gitu. Dan untuk beradaptasi sih awalnya susah karena kan di SMA ini juga awalnya nggak kenal siapa-siapa gitu, cuma mulai kesini kan juga ada teman yang lain dari kelas lain dan kakak kelas juga. Kalau boleh tahu nih Kak Happy dari SMP mana? SMP 3 Nganjuk. Wah, SMP 3 Nganjuk juga ya. Kalau untuk Kak Catur Aduh, saya nggak SMP ini. apa dong kalau nggak Saya SMP? Madrasah Sanawiyah Aludang Gondang. Madrasah ya, nggak apa-apa kok, saya juga madrasah. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir ya. Mungkin bisa Kak Rima? Bisa. Pertanyaan terakhir ya nih Kak Catur dan Kak Happy. Gimana sih perasaan dan tanggapan Kak Catur dan Kak Happy waktu ditunjuk menjadi ketua dan wakil MPK? Perasaannya yang pertama kali pastinya kaget dan nggak nyangka. Seperti itulah. Ya kan saya juga belum kenal sebelumnya dengan Happy ini. Jadi ada perasaan canggung lah antara satu sama lain. Kalau saya sih kaget juga, takut ya karena kan pertama kalinya ya gitu, jadi takut tidak bisa akrab lah dengan partnernya atau tidak bisa bertanggung jawab dengan sepenuhnya lah gitu. Tapi sekarang sudah akrab kan Kak? Insya Allah. Tapi aku pengen tahu deh, first impression antara Kak Catur ke Kak Happy. Sebaliknya nih. Untuk first impression saya ke Happy ini, saya ngira anaknya pendiam dan jarang berbaur lah. Tapi setelah sekian berkenalan dan banyak komunikasi, ternyata juga nggak pendiam. Juga bisa lah diajak komunikasi. Mungkin dan pendiam karena nggak pernah diajak ngomong. Diajak ngomong dong Kak. Untuk Kak Happy? Untuk first impression saya tentang Mas Catur tuh menakutkan ya. Gitu. Takut ya sama Kak Serem Catur. ya Kak kira-kira. Aduh, Terus juga kan saya jujurnya jarang bergaul dengan kakak kelas kan, jadi apalagi cowok gitu, jarang komunikasi sama cowok itu, jadi takut lah gitu. semenakutkan itu kah? Iya. Kalau sekarang Sampai nangis saya. ya Allah. Kalau Saya sekarang baik kok, aman. kalau sekarang udah aman apa masih takut? Lumayan aja lah. Ya, jangan serem-serem ya Kak Catur. Aman, Aman ya. aman. Oke, itu tadi sudah ada pertanyaan dari tim kita dan juga pertanyaan dari sobat-sobat Semangku. Kayaknya sudah cukup deh kita untuk berwawancara. Mungkin ada pertanyaan lain dari Kak Rima? Sudah cukup untuk saya. Oke, jadi untuk pertanyaan ini juga sudah terwakilkan dengan seluruh sobat Semanggo dan juga dari tim kami.
ternyata ini loh ketua dan juga Wakil ketua MPK masa bakti 2025-2026. Jadi di sini kami pamit undur diri, sampai jumpa di Poles selanjutnya. Dadah.